Oke, selamat pagi. Suara Ibu masuk nggak? Masuk, Masuk, Bu. Bu. Masuk, Bu. Jelas ya? Jelas ya, saya mulai lah ya. Oke, saya mulai dari materi yang harusnya minggu lalu saya tuliskan. Udah keluar screen-nya? Udah. Sudah, Bu. Tuh. Pet and cycle, lintasan dan siklus. Eh Nanti kalau slide-nya nggak berubah, suaranya hilang info ya. Jadi ada definisi, sebuah langkah, walk itu jalan ya atau langkah, sebuah langkah dengan panjang K dalam sebuah graf, itu sebenarnya adalah urutan dari K ejis, K busur dalam bentuk seperti ini, dari U ke V ke W ke X, dan seterusnya sampai YZ. Jadi jalan yang didenotasikan oleh U, V, W, X sampai bla 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 YZ itu adalah sebuah jalan antara U dan Z. Dia dikatakan antara U dan Z karena titik awalnya U, titik akhirnya Z. Itu namanya langkah. Seperti ini kayak kita jalan lah. Jadi dari U ke V ke W ke X, terusnya, dan Y ke Z. Jadi itu namanya sebuah walk, jalan dari U, dari titik awal U, titik endingnya akhirnya Z. Atau misalnya dari U sampai ke, nah cukup sampai ke Y, berarti U sampai Y gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau seperti ini, gambar di bawah ini, kalau kita mau mengukur panjang langkah, length of the walk ya, panjang langkah, contohnya ini, udah dibuatnya, sorry, nggak bisa. Nih, ini ada walk nih. Ada nggak tulisan biru saya keluar? Ada, Bu. Dari U ke V. Nih, satu nih, U ke V. Terus katanya ke W, dua. W ke X, tiga. X ke Y, empat. Y ke W, lima. W ke V lagi, enam. Ke Z, tujuh. Ke Z lagi katanya, delapan. Baru ke Y, sembilan. Jadi ini walk of length 9. Jadi ada 9 kali busur yang dilewati, itu namanya panjang langkah 9 ya. Jadi U ke V ke W ke X, terus gitu ya. Y, X ke Y ke W ke V lagi, V ke Z ke Z, dan akhirnya Z ke Y. Paham ya cara ngitung langkah? Loop, ini loop seperti ini cukup hitung satu langkah aja. Karena dia bukan degree. Kalau degree kita ngitungnya dua. Kalau ini cukup satu. Kalau ini, kalau saya kembalikan lagi ke awal, seperti yang 2 minggu yang lalu, graf dengan ini namanya multiple edges nih, dari UZ, antara vertex U dan Z ada dua busur yang menghubungkannya, kemudian ada loop di Z, ini bisa dikategorikan sebagai graf apa? Graf yang punya multiple edges dan loop itu disebut graf apa? Graf apa namanya? Graf yang punya loop dengan multiple edges disebut graf apa? Di awal-awal ada kita belajarnya. Graf? Unsimple graph. Ya, ya, graf tak sederhana. Karena dia punya loop dan punya multiple edges. Paham cara nyari length of the walk, panjang dari langkah? Jadi namanya langkah tidak harus kembali ke titik asal, jalan kan? Zoom ngapa? Terus next ada trail dengan connected graph. Path itu lintasan, trail itu nanti saya jelaskan apa itu trail, kemudian connected graph, graph terhubung. Di sini ada definisi. Sebuah trail itu adalah sebuah jalan atau walk, di mana semua busurnya harus berbeda, tapi vertexnya tidak harus berbeda, itu trail.
Trail itu juga walk, tapi semua busurnya harus berbeda, tapi vertexnya tidak harus berbeda. Jadi jalan yang dia lalui harus beda semuanya. Kemudian ada istilah pet. Pet itu walk juga. Kalau pet itu busur dan vertexnya harus berbeda. Dua-duanya harus berbeda. Dari contoh ini, dari graf berikut ini dikasih tahu bahwa ini yang saya buat circle warna biru itu katanya trail. Kita tes. Katanya dari V ke Z. Nih, dari V ke Z saya warnain. Terus Z ke Y. Oh, sorry. Ya. Dari V ke Z, Z ke Z ke Y. Dari V ke Z, Z ke Z nih. Z ke Y, Y ke W, W ke X, ke Y. Nah, itu namanya trail. Karena, kenapa dia disebut trail? Karena garis yang saya buat warna biru itu hanya dilalui sekali semuanya. Tapi ada beberapa vertex yang tidak hanya sekali, seperti Z. Dari Z kembali lagi ke Z. Busurnya memang semuanya berbeda, garis birunya saya tidak ada yang numpuk kan, tapi Z ke Z ada vertex yang sama. Dia disebut dengan trail. Nah, contoh yang lain, contoh pet sekarang. Ini pet. V, W, X, Y, Z. Dari V ke W, ke X, ke Y, ke Z. Terlihat bahwa warna merah saya garisnya cuma sekali, artinya busur yang dilewati semuanya berbeda. Antara vertex V, W, X, Y semuanya tidak ada yang sama, vertexnya tidak berulang. Maka ini disebut dengan pet. Jelas nggak beda trail dengan pet? Ada pertanyaan Jelas. trail dengan pet ada? Kalau nggak saya lanjut lagi. Langsung tanya aja ya kalau nggak ngerti ya. Nah ini eh complete katanya. Complete the following statement. Dari graf yang tadi, oke dari graf ini katanya nanti lengkapi X, Y, Z, Z, P, Y. X, Y, Z, Z, P, Y adalah trail atau pet. X, Y, Z, Z, P, Y. Nih. X, Y, Z, Z, P, Y. X ke Y ke Z, artinya Z, Z. Berarti loopnya ikut. Z, Z, terus ke V, ke Y. Ini disebut apa? Trail atau pet? Oh, Trail, Bu. Bu. Trail. Karena kenapa disebut trail? Karena Kenapa? ada vertex yang disinggahi 2 kali, Bu. Apa vertex apa? Vertex Z sama Oke, Y. vertex Z sama Y. Saya tulis yang di belakangnya ya. Ya. Jadi ini adalah sebuah trail. Pertanyaannya, berapa panjangnya, kemudian antara apa dan apa? Kalau antara berarti vertex awalnya X, vertex akhirnya Y, antara X dan Y. Berapa panjang langkahnya? Kembali lagi ke gambar. Berapa langkahnya? Dari X ke Y 1, ke Z 2, ke Z lagi 3, ke V 4, ke Y 5. 5, berarti lengthnya ada 5. Oke, oke, saya lanjut balik ke belakangnya. Ya, ini sekarang UVYZ. UVYZ. Warna saya lainkan dulu ya. Hmm. UVYZ adalah apa? Dari U ke V. Nih, ke Y, ke Z. Trail atau pet? Pet, Bu. Pet. Petnya dengan langkahnya berapa jumlah langkahnya? 4, Bu. Hati-hati. Langkah itu busur yang Tiga, dihitung. Bu. 3, Bu. Tiga. 3. Nih ya, satu, dua, tiga. Garis biru saya tiga. Antara apa? Antara tuh berarti vertex awal dengan vertex akhir.
Jadi is a path of length 3 between vertexnya U dengan Z. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Oke, saya next. Tuliskan semua pet bawahnya. Tuliskan semua pet antara S dan Y. Nah, kembali lagi ke definisi pet. Itu artinya vertex dan busur harus berbeda. Ya, tuliskan sebanyak mungkin yang kita ketahui. Oke, saya perlu nih ngisi portofolio ya. Saya belum pernah ngisi portofolio. Jadi ini saya tinggalkan untuk tugas kamu. Nanti saya buat submissionnya di e-learning ya. Jadi saya buat di e-learning pertemuan 4. Tulis ya, semua pet ya. Write down all pet. Di mana pet itu berarti vertex dan edges harus berbeda. Saya kasih contoh, terserah lah. S ke T itu aja pet. S ke T ke Z juga pet. Ya, tuliskan semuanya. Nanti saya bikin submission di e-learningnya. Oke, nggak harus hari ini. Nanti saya ada kasih deadline. Saya paham kok. Nanti saya kasih deadline, saya infokan di grup. Sampai weekend aja kumpulnya. Oke, karena saya buat tuh nilai untuk partisipasi aktif selain kehadiran kamu. Sudah ya, ingat ya, problem 213. Lanjut ya, boleh lanjut. Di e-learning udah saya kasih juga e-booknya ya. Silahkan ditengok nanti e-booknya. Saya ngambil semuanya ini juga dari e-book. Oke, udah. Oke. Kita bisa menggunakan konsep PET untuk mendefinisikan yang namanya connected graph. Connected graph itu artinya graf terhubung. Jadi suatu graf ya dikatakan terhubung ya sesuai definisinya. Namanya terhubung ya terhubung, saling berhubungan. Jadi tidak terpisah namanya terhubung. Ini kalau saya gambar satu set ini dari atas ke bawah, ini namanya disconnected graph. Ini disconnected graph. Ada berapa komponen yang terhubungnya? Ini satu komponen, ini sendirian dua, ini tertiga, dan sini ada empat. Ya, jadi ini namanya disconnected graph. Graf tidak terhubung dengan empat komponen atau empat graf yang terhubung. Empat ini atau empat subgraf yang terhubung. Oke, lanjut ya. Nih, ini gambar problem 213 ini namanya disconnected graph. Terlihat nih semuanya terpisah dengan berapa komponen? Tiga. Ya, tiga komponen. Paham ya? Ini dengan tiga komponen. Nah, jadi kamu saya tinggalkan kamu untuk coba. Tadi problem 213 ya tugasnya. Ini satu lagi problem 214. Setiap orang pasti punya gambar yang berbeda. Jadi, gambarkan sebuah graf terhubung. Kalau terhubung ya terhubung benar, nggak ada komponen seperti ini ya. Sebuah graf terhubung dengan 8 vertex. Buat 8 vertex, busurnya nggak dikasih tahu nggak? Saya kasih contoh aja ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nih, ini graf terhubung dengan 8 vertex. Silahkan gambar sendiri. Terus, contoh yang kedua, graf tidak terhubung 8 vertex dengan dua komponen. Yang lain ya, nggak boleh lagi yang ibu buat ini. Kamu tinggal gambar-gambarkan vertexnya nanti tambah-tambahkan boleh, edges-nya boleh nih silang, nanti ada yang lain bentuknya. Itu ya. Terus yang C, kamu gambarkan graf tidak terhubung 8 vertex dengan tiga komponen. Tiga komponen kayak ini kan, ini satu komponen, dua komponen, tiga komponen. Ya,
Ini untuk tugas partisipasi aktif. Ini akan dicoba. Setiap orang pasti akan berbeda gambarnya. Suka-suka. Ada yang mau gambar bentuknya belah ketupat, ah, terserah. Tapi ingat ya, kalau kita disuruh buat gambar graf, vertex itu harus diberi nama. Saya nggak kasih nama nih, kan? Silahkan buat namanya ya. Namanya vertex ya harus di labeling, dikasih nama. Oke, yang ini ya. Nanti saya akan screenshot lagi soal ini untuk di tempat e-learningnya. Oke, hapus ya. Nih, tadi udah bahas trail. Trail itu sorry, trail itu walk yang semua busurnya harus berbeda, tapi vertexnya boleh sama. Sekarang ada namanya closed trail. Closed trail, namanya closed itu tertutup. Kalau tertutup itu artinya perginya dari mana harus kembali ke mana. Atau kita mulai dari vertex apa harus kembali ke vertex itu. Ini namanya closed walk. Closed walk itu lihat jalannya dari U ke V. V ke W ke X, bla bla bla, Y, Z. Z kembali lagi, tadi mulainya dari U, kembali lagi ke U. Kayak kita jalan nih dari rumah, ya balik lagi ke rumah. Serah mau kemana tengah-tengahnya. Jadi katanya start and end, mulai dan berakhir di vertex yang sama. Close trail itu ada close walk, di mana semua busurnya harus berbeda. Definisinya kayak gitu. Ingat, close, berarti vertex awal dengan akhirnya harus sama. Cycle kan kayak siklus tuh. Cycle tuh close walk, di mana semua busurnya berbeda, terus vertex di tengah-tengahnya juga harus berbeda. Namanya cycle, gini cycle, ini kan cycle, gini-gini juga cycle. Dia nggak bolak-balik, jadi vertexnya harus berbeda. Kemudian sebuah walk atau trail dikatakan open, ya kalau open artinya start dengan finishnya di vertex yang berbeda. Kalau start dengan finishnya di vertex yang sama, dia disebut close. Oke, itu definisinya. Nih, ini ada dikasih contoh yang namanya crosswalk. Dari V ke Y. Kita lihat, dari V ke Y. Y ke W, W ke X, X ke Y, Y ke Z, Z ke V. Mulai dari V, selesai di V. Itu close. Semua busurnya berbeda. Nggak ada garis biru saya yang numpuk dua kali. Walaupun ada vertex yang sama. Ada Y, ngulang lagi ke Y. Gitu kan ya? Ada, ya kan? Y-nya sampai dua kali diulang. Jadi, tidak masalah. Ini namanya trail, namanya post trail. Tapi ini bukan cycle, ya kan? Bukan cycle. Terus, kalau cycle itu, kalau contohnya nah, ZZ. ZZ itu cycle. Z kembali ke Z. Terus katanya VWXYV. Dari V ke W, ke X, ke Y, ke V. Nah, ini cycle. Next, yang ketiga VWX. Dari V ke W ke X, ke Y, ke Z, ke V, ya kan? Ya kan? Itu cycle. Nggak harus bulat, tapi sekali tarik ya kan? Siklus. V ke W, ke X, ke Y, ke V. V, W, X. Nah, ini cycle. Dan ini juga cycle. Cycle-nya ditanya length berapa. Kalau ini cycle-nya length berapa? Satu, dua, tiga, empat. Cycle-nya panjangnya 4. Ini cycle length-nya 1, 2, 3, 4, 5. Cycle yang length-nya 3 kita sebut dengan namanya triangle atau segitiga. Cycle dengan length-nya 3. Kalau yang 4 nggak ada, nggak bisa bilang quartet atau apa. Ya, ini cycle length 4, ini cycle length 5. Jadi kalau a cycle of length 3, we call it as triangle. Kita sebutnya sebagai triangle. Oke, lanjut ya. Ini harusnya minggu lalu ini. Nih, kita bahas dari graf kanan.
Tulis close walk. Close walk tapi bukan close trail. Close walk, jalan. Kalau jalan tidak harus balik ya, tapi close. Kalau close berarti dia harus balik. Tapi bukan close trail. Kalau trail itu artinya semua vertex, sorry, semua busurnya harus berbeda. Tapi katanya bukan ya, berarti busurnya kasih yang sama. Terserah, saya mau dari mana? Dari U ke V. Kalau saya mulai dari U, artinya harus balik lagi ke U. U ke V, ke W, ke U, boleh. Ke X, ke W, baru ke U. Ya kan? Jalan kan ini? Dari U balik ke U. Ini bukan post trail. Kenapa? Karena ada busur yang saya ulang dua kali. Ada nggak ya? U ke V ke W, W ke U, W ke U. Nah, coba saya ulang. U ke V ke W ke U, U ke X, X ke W ke U. Nah, ini ada dua kali kan? Saya yang lewat ini dua kali. Jadi makanya ini bukan post trail. Sekarang yang B. Close trail yang that is not a cycle. Yang bukan cycle. Yang bukan cycle. Trail ya. Berarti semua busurnya harus berbeda. Semua busurnya harus berbeda. Tapi bukan cycle. X ke U ke V ke W, W ke U ke X. W ke U, nggak boleh ya se X ya. Trail itu busurnya harus berbeda. Apa contohnya? Coba yang mau kasih contoh. Yang mau kasih contoh. Close trail that is not a cycle. Close trail mulainya terserah mau dari vertex apa, tapi nggak boleh jadi cycle dia. Ini X ke U ke V ke W ke X. Tapi ini cycle ya. Kembali ke X. Nah, terus kan dari X balik lagi ke X, tapi bukan cycle. Terus cycle of length one, cycle dengan length one, panjangnya satu, XX. Cycle dengan length two, X, W, X, ya kan? Dari X ke W, balik lagi ke X, lengthnya dua kan, dua kali busur. Length three itu triangle, apa? X, W, X, U, W, X. Kalau length 4 gampang kalau length 4 ya. X, U, V, W, X. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ya, lanjut ya. Oke.
Yang ke itu graf reguler dengan bipartit. Graf reguler dengan bipartit. Jadi kalau namanya graf reguler itu ada definisinya. Sebuah graf dikatakan reguler jika semua verteksnya mempunyai degree yang sama, mempunyai derajat yang sama. Jadi sebuah graf dikatakan reguler jika semua verteksnya punya derajat yang sama. Kemudian sebuah graf reguler dikatakan R reguler atau reguler derajat R jika setiap verteksnya berderajat R. Jadi kalau dia derajatnya 5 semua, kita sebutnya 5 reguler. 3 semua, 3 reguler. Atau nyebut lainnya reguler derajat 3, reguler derajat 5. Nah ini contohnya. Ini graf ya. Kan kemarin udah pernah saya bilang, eh, syaratnya graf itu minimal harus punya vertex. Tidak masalah dia tidak punya edges. Jadi ini graf, semua vertexnya ada 5, ini kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, derajatnya 0, karena tidak punya busur. Jadi R-nya sama dengan 0. Jadi ini graf 0 regular atau regular derajat 0. Ini graf juga. Ini disconnected graph dengan 2 komponen, 4 vertex, masing-masing A derajatnya 1. Derajat itu jumlah busur yang keluar atau terhubung dengan vertex itu. 1 kan? D-nya 1. B derajatnya 1, C-nya 1. Jadi R-nya 1. Kalau graf ini, teori graf ini mau nggak mau, materi yang dari awal harus dipahami lagi terus. Karena kita pakai istilah-istilahnya derajat lah, reguler. Jadi kita harus ingat terus. Ini R-nya 2. Sudah tadi saya sempat singgung juga. Kalau namanya loop dihitung 2 kan? Ini W itu ada 2 nih. Dua vertex, 2 derajat. Ada 2 busur. P-nya juga ada 2. Jadi R2. Ini bentuknya segi 5. Semuanya 2 kan? Degree-nya. A ini ada 2 busur. B juga ada 2 busur. C2, D2, E2. Makanya R-nya 2. Ini R-nya 3. Lihat W-nya. 1, 2, 3. Lampu merah Ibu, hidup nggak? Hidup. Nah, Y-nya ada 3, Z-nya ada 3, busurnya X-nya ada 3. Jadi R-nya 3. Gambarnya sama juga, busurnya 3. 4 ini A-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. B-nya 1, 2, 3, 4. C-nya 1, 2, 3, 4. Semuanya 4 ya. Baru regular. Kalau ada satu aja, yang ini 4, ini 4. Ini cuma 2. Itu bukan graf regular namanya. Graf regular adalah graf yang semua derajat verteksnya sama. Ini juga 4 nih. Ini ada 7 vertex dengan derajat 4. Ya, dot nih. Kalau G adalah graf R regular dengan N vertex, maka G akan punya N kali R per 2 edges. N kali R per 2 edges. G adalah graf R regular dengan N vertex. Dengan N vertex, sejumlah berapa vertexnya titik ya, maka jumlah busurnya N regular vertexnya kali regular dibagi 2. Kita contoh nih, problem 217. Problem 217, ini vertexnya ada berapa? N-nya? 5, Bu. 5. Regular nggak semuanya? Reguler, Bu. Regular, Regular Bu. berapa? Regular berapa 2. R-nya? 2. 2. 2, Bu. Berarti 2. jumlah edgesnya, sigma edgesnya N kali R per 2. Berapa? 5 kali 2 bagi 2. 5 5. kan? Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Edgesnya ada 5. Gambar yang kedua. Jumlah vertexnya berapa? Titiknya ada berapa? 10. Regular berapa? Cek dulu regular nggak semuanya. Regular berapa? 3. 3. Jadi jumlah edgesnya 10 15. kali 3 bagi 2, 15. 15. Benar nggak 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
14, 15. Benar kan 15? Ya, gambaran C-nya juga gitu. Hitunglah nanti sendirilah. Hitung berapa vertexnya. N, ini semuanya regular nih. Regular 5 nih. Semuanya ada 5. Gitu ya. Berapa vertexnya kali regularnya dibagi 2. Oke, mau dicatat dulu apa enggak ini? Oke, lanjut ya. Nih, kalau sudah dari tadi kita bahas graf regular, sekarang kita ada namanya graf lengkap. Graf lengkap itu adalah graf yang setiap verteksnya dihubungkan oleh tepat satu busur. Hanya tepat satu busur. Nih, graf lengkap kita notasikan dengan namanya KN. KN. Jadi ini satu nih, busurnya nggak ada, nol. Jadi K1. Ini busurnya ada berapa? Satu kan? Jadi K2. Ini busurnya ada 3. N itu menyatakan namanya vertex. Jadi vertexnya cuma satu, K1. Vertexnya ada 2, K2. Vertexnya 3, K3. Vertexnya 4, K4. 5 titik, 6 titik, K6. Kenapa dia disebut graf komplit? Graf komplit itu lihat, setiap busurnya hanya dihubungkan tepat oleh satu, sorry, setiap vertex hanya dihubungkan oleh tepat satu busur. Ini vertexnya nih, cuma punya satu busur. Ini vertex juga satu. Ini kan tidak ada yang multiple edges, tepat satu semua. Inilah namanya graf lengkap. Graf lengkap, dia punya derajatnya. Kalau graf lengkapnya Kn, derajatnya N-1. Nah, ini graf lengkapnya K3 nih. Derajatnya berapa? Titiknya 3, berarti derajatnya N-1. 3 kurang 1, 2 nih. Derajatnya 2 semua. Oke, derajatnya 2 semua. K4, nih. K4 derajatnya ada 3. Tuh 2, 3, tuh 2, 3. Ya, berapa banyak busurnya? Busurnya berarti N kali N-1 dibagi 2. Ya, ini degree, ini busur. Oke, saya hapus ya. Nah, ini null graph. Null graph itu adalah graf yang tidak punya edges. Jadi dia isinya cuma vertex. Ini N1. Karena null berarti hurufnya N, dalam makan N besar, N, N. Kalau vertexnya satu N1, vertexnya N2, N3, N5. Nih, titiknya cuma satu N1, titiknya 2 N2, titiknya 3 N3, N4, dan seterusnya. Yang namanya null graph, yang namanya null graph, yang namanya null graph itu dia artinya tidak punya edges, maka regular derajat nol. Regular derajat nol. Cycle graph, graph siklus ya, graph cycle. Graph cycle tuh tahu kan dari tadi udah cycle nih, cycle. Lambangnya CN. Jadi kalau titiknya satu C1, C2, C3, C4. Paham ya? CN. Jadi CN tuh kalau namanya cycle semua derajatnya 2. Nih 2 nih, loop 2. Ini 2 nih. Ini 2 kan? Ini 2-2 semua nih derajatnya. Makanya katanya dan namanya cycle itu semuanya derajatnya 2. Tapi kalau titiknya lebih dari 3, maka CN itu bisa digambarkan dalam bentuk poligon yang reguler. Ini poligon kan?
segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, dan seterusnya. Ini platonic graph ya, jadi bentuk solid ya, bangun ruang ya, ini platoniknya. Jadi ada tetrahedron, oktahedron, ada cube, isokahedron, dodekahedron. Ini gambar yang bentuk bangun ruangnya. Itu kalau dia dibuka, bentuknya seperti ini. Ini namanya platonic graph. Kalau kita pecah gitu ya, nah bentuknya seperti ini. Ini graf-graf cantiknya. Tetrahedron dengan cube dan oktahedron itu semuanya regular derajat berapa? Regular derajat berapa ini? 3. Tiga. Ini tiga juga. Ini empat nih. Oktahedron derajatnya empat kan? Kalau cube tiga. Kalau isokahedron berapa derajatnya? 5. 5, Bu. Lima. Nah, gitu ya. Ada bipartite graph. Bipartite graph itu artinya graf yang bisa kita split. Kita bagi menjadi dua subset. Kita bagi, kenapa ini ada vertex yang semuanya dihitamkan, ada vertex yang diputihkan. Jadi dia bisa bikin gap. Nah, ini satu set, ini dua set. Itu namanya graf bipartit. Nanti dengan Bu Fitri setelah mid semester, itu ada belajar namanya vertex coloring. Ada vertex coloring, cara mewarnakan vertex. Kalau dia cuma punya dua warna, maka dia akan disebut dengan yang namanya graf bipartit. Sepintas saya boleh tunjukin deh. Kalau cuma dua warna, kita anggap warnanya black and white, hitam dan putih. Jadi adjacent, masih ingat nggak definisi adjacent? Vertex dikatakan adjacent jika apa? Kayak gini adjacent nih. Vertex ini lampu merah saya lihat garisnya, ini namanya adjacent. Kenapa? Karena ada busur yang menghubungkan kedua vertex ini. Tapi kalau vertex yang saya buat ini, lampu merah ini dengan yang bawah, ini tidak adjacent. Tidak ada busur yang menghubungkan langsung kedua vertex ini. Jadi kalau saya kasih nomor warna ya, saya kasih warna satu ya. Saya kasih penomoran warnanya warna pertama. Terserahlah, mau merah, kuning, hijau, hitam ya. Saya kasih warna satu, berarti yang adjacent dengan dia harus memiliki warna yang berbeda. Kalau sini sudah satu, berarti yang di sini warnanya harus dua. Nggak boleh warna yang lain lagi. Nggak boleh warna yang sama. Lanjut, kalau ini udah satu, ini dua. Kita memberikan pewarnaan seminimal mungkin. Nggak bisa suka-suka banyak-banyakin warnanya lah daripada pening semuanya warna-warni. Nggak. Next. Kalau ini warnanya dua nih, lihat ini. Dia ada busur nih. Ini boleh satu nggak? Boleh. Kenapa saya buat warna satu? Karena satu dengan satu ini nggak ada garis kan? Tidak adjacent. Jadi dia nggak masalah punya warna yang sama. Tapi seandainya di sini ada garis, saya tidak boleh memberikan warna satu di sana. Karena dia adjacent. Ya ini sudah, kalau ini satu, nih ini kalau ini satu, berarti sini warna keberapa? Warna berapa lampu merah saya nih? Dua kan? Kan 2, nggak mungkin Bu. satu. Kan nggak mungkin satu. Ini dua. Next. Kalau ini udah satu, sini berarti 2. dua. Jadi cuma ada dua warna. Warna satu dengan warna dua. Kalau dia cuma punya dua warna, maka dia sebut namanya istilahnya graph bipartit or bipartite graph. Next. Gambar ini. Kalau saya kasih warna satu di sini, berarti yang bagian bawah sini warnanya nomor 2. dua. Next, saya ujung-ujungnya dulu nih. Kalau sini sudah satu, di sini berarti warnanya 2. dua. Oke, sip, dua. Nah, terus kalau sini sudah dua, sini warnanya 1. satu. 1. Lanjut isi yang dalam-dalamnya. Nih, warna berapa nih? 1. 1. Satu, oke. Kalau sini sudah satu, yang atasnya warna berapa? 2. 2, 2. Bu. Oke. Terus ke kanannya warna berapa? 1. Satu. 1. Ke 1. bawah, ke bawahnya 1. warna berapa? 2. 2. Dua. 2.
Hanya ada dua warna kan? Satu dua kan? Bipartit berarti. Kalau ini bentuknya, ini graf juga kan? Nih graf nih. Kalau ini saya buat nomor satu, berarti cabangnya berapa? Kalau senternya satu nih, luar-luarnya berapa? Dua. Dua Oke, lagi. dua. Dorongan dua nih ya. Nih. Terus yang di tengah sini berapa? Warna apa saya buat sini? Kalau udah satu, sini harus Dua. Dua. oke, dua. Dua. Terus cabang luarnya satu gitu kan? Ya, Hmm. Oh, terus ini berapa? dua. Dua, ini dua, ya kan? Dua. Dua. Semuanya punya dua warna. Jadi itu namanya Dua. graf bipartit. Terbayang, ngapain sih Bu warna tuh hitam putih buat apa? Aplikasinya lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas di sini sudah nyala hijau, situ nggak boleh hijau kan? Tabrak nanti di persimpangan jalan. Sini warnanya merah, yang sana hijau. Itu contohnya pewarnaannya. Palang stasiun ya, satunya open, satunya tutup gitu kan? Contoh kasus nyatanya. Ini baru teorinya, makanya definisinya kita belajar namanya teori graf. Sorry, kenapa ada ini ya? Oke, ini complete bipartit graph. Ini complete bipartit graph. Ini complete. Kenapa dibilang complete? Tadi graf lengkap. Graf lengkap itu graf yang semuanya terhubung gitu kan? Nah, sudah complete ada bipartit gabungan. Jadi yang bisa diwarnain dengan dua warna. Jadi dilambangkan dengan KRS. KRS. Ini K. Ada satu vertex yang berwarna hitam, lima vertex yang berwarna putih, 1,5. Dua vertex yang berwarna putih, dua vertex yang berwarna hitam, K22. Lanjut K24. Jadi diurutkan ya dari angka kecil ya. Kenapa nggak K51 terurut lah urutan angka ya K15. Kenapa nggak K42 tadi K24 kita buat ya. KRS itu sama dengan KSR. Oke, artinya apa? Ada R vertex yang berderajat S dan S vertex yang berderajat R. K15. Ada satu vertex yang berderajat 5 dan 5 vertex yang berderajat satu. Satu vertex yang berderajat 5 ini, lampu merah saya warna hitam nih, di titik warna hitam. Ada satu vertex yang derajatnya 5 kan? Dan ada 5 vertex, satu, 2, 3, 4, 5 vertex yang berderajat satu. K24. Ada dua vertex yang berderajat 4 dan ada 4 vertex yang berderajat 2. Paham nggak? Paham. Oke, lanjut. Nih, pet graph. Pet graph itu graf lintasan. Pet, dari tadi udah definisi pet jalan. Jadi ini pet nih lintasan. Ya lurus kayak gini lah. Oh, boleh deh kalau ini kenapa semuanya vertikal? Kalau saya mau buat gini, kok ini sama nih. Saya mau buat sorry, ini semuanya horizontal ya. Kalau saya mau buat vertikal, boleh kan? Kalau gini, Bu. Nah, ini juga pet. Jalannya lurus gitu kan? Ini belok, Bu. Enggak, maksudnya dalam bentuk satu lintasan garis kalau kita lurusin. Jadi kita lambangkan dengan PN, di mana satu vertex P1, kalau vertexnya 2 P2, P3, dan seterusnya. PN itu artinya punya edges-nya N-1. Lihat P2, N-nya 2, 2 kurang satu satu, busurnya satu. P3 busurnya ada 2, P4 busurnya ada 3. Ini cube. Ini aplikasi yang sudah kasus ya, ini cube. Kubus ya, kalau dibuka. Kenapa 0101? Ini karena pakai bilangan biner. Nanti ada pewarnaan setelah bab selanjutnya nanti. Nah, ini sudah habis materi ini. Ini harusnya saya habiskan di minggu lalu. Oke. Sambilan klik e-learning ya, daftar hadir ya. Daftar hadir fisiknya nanti kita atur.
Kamu nih hari Senin tidak ke kampus ya? Ada jadwal lain nggak hari Senin? Ada, Bu. Siang ada yang cuma kuliah ini aja nggak? Hari ini cuma kuliah nih. Ada yang nggak ada kuliah lain, cuma teori graf tok ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ada apa nggak ada? Nggak ada, Bu. Ada kuliah. Ada perkuliahan lain. Sebenarnya enak kuliah offline loh. Ada kelas nggak kita nih pagi-pagi hari Senin? Nanti saya info lagi. Saya cari kelasnya ya. Di satu sisi online juga enak. Kamu bisa lihat di screen warna-warna saya lebih enak daripada di kelas ya. Di kelas kan whiteboardnya jauh gitu ya. Screennya kecuali pakai yang TV enak ya. Lebih besar. Kalau pakai LCD dia nggak jelas. Cuma lebih bagus tatap muka pasti lebih bagus lah daripada kayak gini. Ini udah keluar screennya? Udah, Udah, Bu. Oke, ini harusnya materi pertemuan hari ini. Saya lanjut ya. Ada graf Eulerian dengan Hamiltonian. Graf Eulerian dengan Hamiltonian. Saya langsung ya, karena waktunya masih ada. Ada cerita yang namanya Exploring and Traveling. Pernah lihat film Dora the Explorer? Nah, itulah. Kita akan lihat apa sih beda explore dengan travel. Kalau travel sering dengar kan, saya travel. Explore juga apa bedanya di sini? Ada yang namanya persoalan explorer. Explorer itu kayak Dora Explorer. Jadi seorang penjelajah ya, kalau istilah Indonesianya itu, dia biasanya mau mencari sebuah perjalanan yang melewati jalan tuh tepat satu kali. Bolak-balik tuh nggak mungkin. Dia mau lewatin jalannya itu tepat satu kali, cuma sekali, dan kembali ke starting point. Namanya menjelajah ya balik lagi ke titik awal kita bergerak. Kalau persoalan traveler, traveler tuh juga mau cari tour, cari perjalanan, tapi dia mengunjungi setiap kota sekali. Ya, kita kan, saya udah traveling around the world misalnya. Ya, kalau bisa setiap kota atau setiap negara itu kita kunjungi sekali-sekali aja kan. Ya, terlepas dari ngulang-ngulang, maunya sekali aja minimal. Dan kembali ke titik awal. Kalau explorer, dia jalannya yang harus sekali. Kalau traveler, kotanya yang harus sekali. Ini contohnya. Ini ada gambar graf. Gambar graf ini huruf A atau vertex A, B, F, G itu kita lambangkan dengan cities atau kota. Sedangkan busur-busurnya itu kita lambangkan dengan namanya route atau jalan. Explorer, dia akan mencari sebuah tour yang dimulai dari kota A. Seperti tadi udah bilang, Explorer itu route-nya dilewati satu kali, route-nya satu kali. Kalau mulai dari A, kembali ke A. Ini dua contoh nih. Dua contoh yang namanya Explorer. Kita ikutin dengan lampu merah, garis merah saya lah. Nih, garis biru nih. A ke B. Next, B ke C. Garis C. Ketutup bentar. Dari A ke B, B ke C. Terus, lihat yang ini ya, bawah ya. C ke D, ke E, ke F. D, E, F. Kemudian ke B, ke G, ke C, ke E, ke G, ke F, ke A. Garis biru saya tidak ada yang nabrak dua kali. Artinya setiap jalan hanya dilewati sekali. Itu namanya persoalan explorer. File ini ada ya di e-learning ya. Sudah saya share di grup juga. Jadi kamu bisa nyatet lagi lah. Next, saya coba lagi.
Contoh yang kedua, AFGC. Dari A ke F, ke G, ke C, ke D, ke E, ke G, ke B, ke C, ke E, ke F, ke B, balik lagi ke A. Merahnya sekali semua. Itu namanya explorer. Sekarang bedakan dengan namanya traveler. Traveler, dia membuat tour juga, perjalanan turnya mulai dari titik A kembali ke titik A. Tapi yang namanya traveler, kota itu yang dikunjungi sekali. Setiap kota hanya sekali, jalannya nggak ulang-ulang. Sorry, jalannya boleh ulang-ulang, tapi kotanya sekali aja kotanya. Dia mau mengunjungi kotanya. Ini contoh yang di bawah, ya. A, B, C. Dari A ke B, ke C, ke D, ke E, ke G, ke F, ke A. Ya kan? Vertex huruf atau vertexnya A, B, C, D, E, F, D, E, G, F, A itu sekali semua nih. Tidak ada vertex yang berulang. Jalannya ada yang tidak dilalui nih. Lampu merah saya, jalannya ada tidak masalah karena ini traveler. Yang penting dia fokusnya ke kota dikunjungi. Tidak harus semua jalan mau dilewatin. Contoh yang lain sebelahnya. Nih, AF, ED. Next, C, ke G, ke B, ke A. Ya kan? Lewati sekali-sekali semua. Kotanya dilewati Tidak, sekali benar. semua. Berarti ini namanya traveler. Sampai sini ada bingung nggak perbedaan antara explorer dengan traveler? Bisa ada yang udah kepala. Ini bisa balik lagi gimana ya? Dah, mulai ya. Saya lanjut ya. Ganti nama. Ganti nama. Ganti. Kalau di satu kita dia kan juga. Dia udah percaya ini kan jadi Mana ngeri ini ya. hoaxnya? Tidak tahu untuk kita. Oke, nih saya ulang. Nih, jadi persoalannya kalau yang namanya explorer, dia akan mencari namanya close trail. Close itu ya dari awal balik lagi ke awal. Di mana semua semua edges-nya masuk. Kalau traveler, dia akan cari cycle, di mana semua vertex-nya yang masuk. Explorer, edges-nya semuanya ikut dilewatin. Traveler, vertex-nya semuanya masuk. Nih, apa keterkaitan belajar explorer dengan traveler tadi? Ini ada namanya sebuah graf terhubung kita sebut dengan Eulerian. Eulerian artinya dia mengandung semua close trail. Dia mengandung semua close trail, semua trailnya masuk, mengandung semua busur. Jadi kita sebut dengan namanya Eulerian Trail. Kalau graf terhubung dikatakan Hamiltonian, artinya dia punya cycle yang mengandung semua vertex. Kalau Eulerian, kita ngomongnya Eulerian Trail. Kalau Hamiltonian, kita namanya Hamiltonian Cycle. Tidak ada Hamiltonian Trail. Jadi, yang nama Eulerian ini lebih terkait dengan prinsip explorer tadi. Semua busur harus masuk atau harus dilewati. Kalau Hamiltonian itu lebih sama dengan persoalan traveler, di mana semua vertex harus masuk atau harus ikut. Tuh, traveler ke Hamiltonian, explorer ke Eulerian. Ini ada contohnya. Kita punya 4 graf A, B, C, D. Kita lihat gambar A dulu nih. Gambar A. Gambar A ini katanya tadi di bawah bisa dikatakan sebagai Eulerian dengan Hamiltonian. Eulerian dengan Hamiltonian. Kita lihat, bisakah kita yang Eulerian dulu deh. Bisakah kita mengunjungi semua
jalan ya kalau Eulerian. Nih, tapi tidak boleh double ya. Tidak boleh double tuh artinya jalannya tidak boleh dilewati dua kali. Nah, di jauh saya sekali semua kan. Nanti kamu tinggal tinggal list ya. Tinggal list nanti Eulerian trailnya apa. Jadi saya dari A ke B ke C ke D ke E ke G dan bla bla bla. Nanti balik lagi ke A. Terus gambar A lagi, fokusnya ke gambar A dulu. Gambar A katanya Hamiltonian juga. Kalau Hamiltonian itu artinya vertexnya kita kunjungi sekali. Nih, dari A ke B ke C ke D ke E ke G, ke F, ke A. Sekali semua kan saya? Jadi ini nanti ada satu lagi yang namanya Hamiltonian Cycle. Apa sih Hamiltonian Cycle-nya? A, B, C, D, E, F, sorry, D, E, G, F, A. Dari A kembali ke A. Paham nggak? Oke, lanjut ya. Yang namanya Eulerian. Yang B. B ini cuma Eulerian katanya. Ini Eulerian trailnya. Tapi dia tidak Hamiltonian. Jadi tidak ada Hamiltonian. Dicari-cari pun nggak ada. Tidak bisa bentuk Hamiltonian cycle. Graf C, graf C ini dikatakan Hamiltonian. Ini Hamiltonian. Ini Hamiltonian cycle-nya, tapi dia tidak Eulerian. Kita coba graf B dulu deh. Graf B itu ada Eulerian trail. Ini trailnya katanya. B ke C, C ke G, ke F, ke E, ke G, ke B. Nah, sekali semua. Nggak bisa dicari Hamiltoniannya. Yang C, nih, ada Hamiltonian cycle. Dari B ke C, ke G, ke E, ke F, ke B. Nah, udah. Banyak versi ya Hamiltonian cycle-nya. Itu versi yang pertama. Kalau saya mau ganti nih versi yang lain misalnya. Dari sini Bu maunya. Ini juga boleh. Beda-beda ya. Dia tidak ada yang namanya Eulerian. Tidak bisa diupayakan bahwa semua jalannya harus dilewati sekali. Pasti ada yang double. Makanya dia nggak Eulerian. Yang D ini bukan Eulerian dan juga bukan Hamilton. Dan otomatis sih kalau kelihatannya ada yang tidak terhubung, kita nggak bisa buat dia Hamiltonian. Karena Hamilton itu maunya cycle kan. Harus kembali ke titik awal. Oke, ada pertanyaan nggak sampai situ? Ada pertanyaan nggak? Oke, kita coba dulu ini sedikit. Yang gambar A aja. Gambar A, Eulerian atau Hamiltonian? Kalau dia Eulerian, Hamilton. sebutkan Eulerian trail-nya. Kalau dia Hamiltonian, sebutkan Hamiltonian cycle-nya. Yang A apa? Hamilton, Bu. Oke, katanya Hamilton. Berarti Hamiltonian cycle-nya apa? Dari A terus ke B, ke C, terus ke D. Terus kembali ke A lagi. A ke B, ke C, ke D, kembali ke A. Oke, sip. Eulerian nggak? Enggak, Bu. Pikirkan, bisa nggak dicari Eulerian trail-nya? Bisakah dicari Eulerian trail-nya? Tidak bisa ya, nabrak dua kali juga kan? Yang gambar B. Gambar B apa? Hamilton sama Euler, Bu. Kita coba. Yang namanya Hamiltonian cycle-nya apa? Enak ya itu ya. A, B, C, D, E, A kan. Segi lima luar aja kan. Kalau Eulerian trail-nya, harus hati-hati. Terserah ya titik mulainya ya. Saya lampu merah, apa? Garis merah saya gini ya. Nah, gitu ya. Nanti kamu buat lintasannya. Mulai dari mana? Garis merah saya tidak ada yang bertumpuk dua kali. Ya, itu kayak gini kan.
Ini ya. Oke. Gitu kan. Nah, selebihnya kamu coba ya. Yang mana Euler and Trail, yang mana Hamilton and Cycle. Minggu depan kita mau kuis. Saya mau bagi kuisnya 2 kali jadi minggu depan. Harusnya minggu ini karena saya udah hutang tuh. Minggu kemarin nggak masuk. Saya mau kuisnya dari 2 kali pertemuan ya namanya. Tapi materinya sampai pertemuan keempat ya. Dilihat di e-learning ya, PPT-nya PPT pertemuan keempat. Oke, ini Euler and graph. Jadi, misalkan G adalah graf, di mana setiap verteksnya berderajat genap, setiap verteksnya berderajat genap, maka G bisa dibagi jadi cycle. Ini, ini bisa kita bagi jadi cycle. Gimana kita bagi cycle-nya? Gimana ya? Setiap verteksnya ada genap nggak? Coba, ini 2 derajatnya. Ini 4, ini 4, ini 2, ini 4, ini 4, ini 4 kan? Semuanya genap. Jadi kita bisa bagi 2. Ini bisa kita putus sebenarnya. Jadi kayak gini. Nah, oke. Jadi kita bisa baginya menjadi cycle. Tidak ada yang pakai busur bersama. Jadi cycle satunya W, Z, Y, T. Cycle duanya V, W, U ya. U, Z, Y, T, U, V, W, X, Z, V. Tuh, itu cycle kedua. Bu hapus ya. Ada recordnya. Nanti saya iniin dulu. Convert dulu ke YouTube. Nah, ini. Sebuah graf terhubung dikatakan Eulerian jika dan hanya jika setiap verteksnya berderajat genap. Jadi ada karakteristik lain lagi. Kalau tadi kan Eulerian itu kalau dia explorer, di mana setiap busurnya hanya boleh dilewati sekali dan kembali ke titik awal. Ada cara yang kedua, ada teorema kedua. Jika setiap verteksnya punya derajat genap. Jadi G dikatakan Eulerian kalau setiap verteksnya derajatnya genap. Kalau setiap verteksnya derajat genap, maka G dikatakan Eulerian. Ini kamu coba graf. Nah, ini makanya saya bilang graf ini harus ingat lagi kembali ke pertama, graf lengkap K8. Nah, kamu harus pikir lagi graf lengkap tadi gimana gambarnya. Tadi kan udah jelasin nih, complete Bipart graph gimana, ada cycle graph. Digambar dulu. Ya, digambar dulu baru tahu dia Eulerian apa enggak. Jadi enggak semuanya langsung dikasih gambar. Enak banget kalau K8. Ya, K4 deh. Cycle deh, cycle yang paling gampang ya. Cycle nih, cycle 8. Jadi, nah kalau nggak tahu gambar cycle, kamu nggak akan bisa tahu dia Eulerian apa bukan. Kalau cycle ya segi 8 aja lah paling gampang. Nih ada 8 kan. Nih, vertexnya saya kasih nomor. Vertexnya boleh pakai huruf, bisa pakai angka, boleh. Itu 8. Ini Eulerian nggak? Kalau bentuknya seperti ini. Eulerian nggak ini? Iya, Bu. Kayak, katanya Eulerian itu apa? Setiap vertex berderajat genap. Setiap vertexnya derajatnya genap nggak? Dua semua kan? Nah, dengan menggunakan teorema 32, karena setiap vertexnya berderajat genap, maka the cycle graph C8 adalah graf Eulerian. Kalau dia graf Eulerian, kita boleh sebutkan yang mana sih Eulerian trailnya? Banyak lah, 1, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Kalau mulai dari 1. Kalau mulai dari 2, banyak, 3, banyak, seterusnya. Kalau mulai dari 3, ya balik ke 3. Setiap orang akan punya Eulerian trail yang berbeda. Enaknya graf ini, kalau suruh gambar graf, kalau kamu sama ya, kecil kemungkinan sama. Kecuali graf-graf yang biasa. Kalau sama, berarti kan ini selera saya nih. Saya mulainya kasih nomor vertexnya dari 1 di sini. Kalau selera kamu dari bawah sini, serah. Kalau persis, itu namanya contekan lah kalau persis sudah.
Sebuah graf Eulerian bisa kita bagi dalam beberapa cycle, ya kan? Di mana tidak ada penggunaan edges bersama. Lanjut, ada yang namanya graf semi-Eulerian. Graf terhubung dikatakan semi-Eulerian jika dia open tail. Kita nggak cerita close lagi. Kalau open artinya mulai dari titik apa, vertex apa, dia tidak harus kembali. Di mana tetap sama tapi prinsipnya, semua busurnya harus masuk. Kalau dia semi-Eulerian, maka dia namanya punya semi-Eulerian trail, bukan semi-Eulerian cycle. Ada lagi definisi yang lebih gampang. Sebuah graf terhubung dikatakan semi-Eulerian jika dan hanya jika hanya ada dua vertex yang berderajat ganjil. Kalau hanya ada dua vertex, berarti tidak boleh lebih dari dua, tidak boleh kurang dari dua yang berderajat ganjil. Jadi G dikatakan semi-Eulerian jika G punya tepat dua vertex berderajat ganjil. G dikatakan G tepat dua vertex berderajat ganjil, maka G disebut semi-Eulerian. Lanjutkan. Ini contohnya nih. Sorry. Ah, ini. Tunjukkan katanya. Ini semi-Eulerian bukan? Kalau iya, tuliskanlah corresponding open trail. Open trail tidak harus kembali ke titik awal. Ini semi-Eulerian. Tepat dua vertex berderajat ganjil. Saya buat ini derajatnya dua. Ini derajatnya dua. Derajatnya dua. Derajatnya tiga. Derajatnya tiga. Hanya ada dua vertex berderajat ganjil yaitu A dan B. So, ini namanya semi-Eulerian. Trailnya apa? Setiap busur harus masuk. E ke A, A ke D, D ke B, B ke C, C ke A. Salah ya, salah, saya salah. Gimana bikin semi-Eulerian trailnya? A ke E, Bu. Ulang E ya, ke ulang. Dari mana dulu? Biar busur tidak boleh lewati dua kali ya, tapi E, Bu. semuanya harus masuk. Cobalah. A ke E, A ke E, E ke E B, ke B, B ke B D, ke oh B ke D E dulu. ke, boleh Bu, Oke, kecil Bu. A ke E ke B, B ke D, D ke Ke A A, ke A C, ke C, C ke C B. ke B. Ya, Nah, garisnya merah saya nggak numpuk dua kali. Ya, itu semi-Eulerian trail. Gambar yang kedua. Adakan tepat dua vertex berderajat ganjil? Ini tiga. Sorry. Nih, ini tiga, ini tiga, ini tiga, ini tiga. Ini semi-Eulerian bukan? Gambar B. Bukan, Bu. Bukan. Sudah pasti bukan. Nggak usah lagi. Stop. Apakah dia Eulerian? Kalau Eulerian, semua vertexnya berderajat genap. Bukan juga. Oke, yang C sekarang. U berapa degree-nya U? 4 Bu. 4. A. V 4 juga. 4. Z 5. 5 Bu, 5. W 5. 5. Coret ya? Y 4. 4. X 4. Ada dua vertex nih berderajat ganjil Z dan W. Pasti dia semi-Eulerian. Ya, tentukan semi-Eulerian tail-nya. Yang penting garisnya nggak numpuk. Oke, Bu lanjut ya. Bu habiskan yang bab 3 ini. Nih, jadi eh, sudah dirangkum ya. Saya buat capture-nya lagi. Kalau G adalah graf di mana setiap vertexnya berderajat genap, maka G bisa kita split jadi cycle-cycle. Kita bagi jadi cycle-cycle di mana tidak ada penggunaan busur bersama. Sebuah graf lengkap disebut Eulerian jika dan hanya jika setiap vertexnya berderajat genap. Berarti nanti dia ada namanya Eulerian trail. Sebuah graf terhubung dikatakan semi-Eulerian jika dan hanya jika tepat dua vertex berderajat ganjil. Nah, itu kuncinya sih, kata kuncinya udah saya gabungin nih teoremanya. Sekarang kita lanjut ke namanya graf Hamiltonian. Dikit lagi. Graf Hamiltonian. Ada teorema yang namanya teorema Ores, karena si Ore yang menemukannya. Nanti kalau saya menemukan berarti Siskas teorem gitu ya.
Misal G adalah sebuah graf simple. Ingat, simple. Artinya tidak punya multiple edges dan tidak punya loop. Terhubung dengan n vertex. Di mana vertexnya lebih dari sama dengan 3. Jadi, ada degree V tambah degree W, jumlahnya harus lebih besar sama dengan N. Apa artinya V dan W? V dan W itu adalah pasangan vertex yang non-adjacent. Artinya, apa ingat nggak non-adjacent? Tidak ada busur yang menghubungkan secara langsung vertex V dan vertex W. Kalau dia memenuhi teorema ini, kita sebut dengan namanya Hamiltonian. Nih, udah ada Bu nama V dan W, kita yang tentukan. Dia tidak boleh adjacent ya, non-adjacent. Ini degree-nya berapa? 3. Ini degree-nya 2. Degree-nya 3, degree-nya 3, degree-nya 3. Yang mana yang non-adjacent? Mau saya kasih lambang V dan W. Kalau saya buat di sini V, W-nya yang mana? Bolehkah di sini W? Enggak, Bu. Yang di Karena bawah. dia adjacent. Di sini? Tidak, Bu. Boleh. Kalau di sini? Iya. Boleh. Oke, sip. Boleh. Dek V ditambah dek W, kalau katanya harus besar dari N. N itu jumlah vertex. Vertexnya tadi ada 5. Degree V 2, degree W 3, benar ya? Berarti namanya Hamiltonian. Oke, cara ngeceknya. Teorema kan dibantu untuk cara mengecek yang baik, mengecek lebih cepat. Nah, kalau saya mau V sini, W-nya sini, Bu, boleh. Yang penting V dan W non-adjacent. Saya mau V-nya, nah, Bu. W-nya yang ini. Boleh. Ini 3 tambah 3, 6. 6 lebih besar sama dengan 5. Benar, memenuhi Ores teorem. Jadi ini namanya graf Hamiltonian. Nih, sama seperti Eulerian, ada semi-Eulerian. Si Hamiltonian juga punya namanya semi-Hamiltonian. Sebuah graf lengkap dikatakan semi-Hamiltonian jika ada pet tapi bukan cycle, di mana semua vertexnya masuk. Itu disebut dengan semi-Hamiltonian pet. Nih, semi-Hamiltonian pet. Tidak cycle dia, dia harus balik. Gimana? Vertexnya harus masuk semua. E ke A ke D ke B ke C kan? E, A, D, B, C. Nah ini semi Hamiltonian petnya. Diam dulu Yang sejenak. ini semi Hamiltonian pet Tidak sakit lah ya. dari Mulus aja. A ke B ke C ke D. Udah ya? Udah harus balik kan? Namanya pet. Yang penting sudah dikunjungi semua. Ini vertexnya ada 5 nih. 5-5 udah di... Oh, sorry. 5-5-nya mana sih? Nah nih. E, A, D, B, C. 5-5-nya sudah diulang sekali. Sudah dikunjungi. Vertexnya ada 4 sudah dikunjungi. Bagaimana dengan gambar C? Semi Hamiltonian petnya dari U ke P ke W ke X ke Y. Dari Z aja saya, dari Z ya. Z ke U ke P ke W ke X ke Y. Dah, semuanya dikunjungi. Oke? Udah ya? Habis sepertinya. Habis. Oke, ini habis. Saya ulang dulu sebentar. Kamu punya tugas partisipasi aktif. Saya buat di e-learning pertemuan keempat ya. Ini 3 ya. Pertemuan 3 ya, sorry. Saya buat di e-learning pertemuan 3. Bentar, saya buat. Udah, masih ingat nggak soal yang tadi? Saya share screen bentar ya. Nih, yang baru join tadi, tolong diisi e-learning kamu ya.
Saya klikkan semua. Sesuai. Nanti saya mau ini ya, screenshot Zoom kamu dulu. Mana tadi saya nyuruh tadi? Ini ya. Ini tugas sudah keluar belum screennya? Sudah, Bu. Ini 213. Saya buat di e-learning pertemuan 3. E-learning pertemuan 3. Habis ini saya buat rumahnya untuk submit. Dikumpul paling telat Sabtu nanti. Nanti ada jamnya. Udah biasa kan? Yang belum ada e-learning ya mahasiswa MBKM nanti kirim ke WA lah terpaksa dulu. Baik, Kirim ke Ibu. WA, kirim ke WA jangan dihapus langsung ya. Saya belum sempat download kadang ya. Sengaja nggak di-download biar ingat maksudnya. Jangan langsung kirim kamu langsung tarik hapus. No, saya belum sempat download gitu. Baik, baik, Ibu. Nah, ini problem 213 dengan problem 214, oke? Deadline-nya nanti Sabtu. Sabtu tanggal berapa sih? 23. Sabtu tanggal 7 ya. Ya, Sabtu tanggal 7 ya. Ini deadline-nya. Oke. Senin depan kita quiz. Quiznya saya bantu kamu dengan online. Silakan kamu open book. Cara kamu. Saya buka soalnya opennya karena itu quiz saya open dari jam 8 aja lah ya. Nanti ada jamnya jam terakhir. Soalnya saya share. Nanti yang MBKM kamu sudah masuk e-learning belum? Udah bisa belum? Belum, Ibu. Nah, tolong buatkan saya WA deh. WAG ya. Kamu ada 2 MK kan dengan saya ya? Program linear sama teori graf ya? Ya, Ibu. Semuanya sama-sama ngambil itu. Apa ada yang berbeda? Sama, Bu. Nah, buatkan saya WAG satu aja ya. Isinya kalian aja sama saya nanti. Baik, Ibu. Oke, nanti saya share. Oke, Senin ini tugas dikumpul deadline-nya Sabtu nanti tanggal berapa tadi? Tanggal 7. Terus Senin depan kita quiz. Kita quiz, soalnya akan saya upload di e-learning. Saya kasih online soalnya. Oke, terus ada tugas project, karena project 30%, sebelum saya lupa. Projectnya berkelompok, silakan tentukan kelompoknya. Jumlah mahasiswa saya ada 35 kalau nggak salah. Mana ya, bentar ya. Kita 7 orang satu kelompok ya. Silakan cari 7 orang satu kelompok. Kamu cari dulu sendiri kelompoknya mau yang mana. Kamu kan mau cari yang kamu suka ya. Saya nggak akan menentukan kelompoknya 7 orang. Tugasnya banyak karena itu 30%. Nanti UTS sama UAS kan cuma 10%. Nggak masalah. Nih, dicicil ya, mulai kerjanya dicicil karena itu akan berlanjut sampai ke Bu Fitri. Nggak bisa kamu bilang, ah nantilah tunggu sampai pertemuan 14-15 baru buat. Nggak cukup waktu kamu. E-book nih, e-book sudah saya upload di e-learning. Nanti yang BKM saya share di WAG-nya. Nah ini buku e-book. Saya ngajar pakai PPT tadi itu dari buku ini. Di ruang baca kita ada buku ini. Ada mahasiswa yang fotokopi. Ada pernah juga saya tahunya mereka belinya di Shopee murah katanya 40 ribuan. Jadi ketimbang fotokopi mungkin lebih enak ini ya. Tergantung lah ya. Kalau enggak saya udah kasih e-booknya nggak harus di print kan. Kita bab 1 tuh cuma pendahuluan, is oke, enggak usah saya skip. Namanya project dimulai dari bab 2. Satu kelompok 7 orang. Jadi 7 orang terserah kamu bagi kerjanya. Kamu lihat ini di setiap subbab. Kita baru selesai sampai bab 3. Jadi sementara saya terangkan yang bab 2 dengan bab 3 dulu. Ya, ya. Nih, lihat di ending bab 2. Ah, oke, sambil kamu catat halamannya di halaman 56. Di halaman 56 ada tulisan exercise 2. Oke, ini ada problem dari 21, 22, 23 sampai ke 215. Yang case studies nggak usah dikerjakan. Silahkan kerjakan sampai 2.15. Oke? Nah, silahkan dikerjakan. Soal, diketik ya.
Kalau gambarnya sulit, silakan pakai gambar biasa, nanti kamu tempel. Nanti filenya akan kita upload. Nanti saya buat tempat kumpulnya di e-learning pertemuan 7. Ya, semua submission di e-learning pertemuan 7. Kalau eh, kasih saya waktu koreksi, kalau oke, nanti pertemuan 8 tinggal remedial. Sudah sepakat dengan Ibu Fitri sampai di pertemuan ke-15 finalnya. Dan kalau sudah bagus, nanti akan kami umumkan yang bebas semester. Jadi nggak usah semester lagi, tapi nilai A. Ini lanjut, jadi tolonglah dikerjakan. Nggak akan banyak karena kamu 7 orang. Saling backup lah pokoknya di antara 7 itu. Sengaja saya buat banyak 7 orang. Oke, nih ya. Exercise 2. Lanjut, exercise 3. Nanti sampai terus loh. Jadi satu orang paling cuma ngerjain nggak sampai 10 soal kok sampai pertemuan terakhir nanti. Exercise ya. Nah ini, bab 3-nya ada di halaman 82. Exercise 3. Nih, cuma 7 soal. Semua tentang yang dipelajarin. Yang case studies nggak usah dikerjain. Oke, ada pertanyaan kah untuk proyeknya? Dengan saya, proyeknya kumpul di pertemuan 7 ya. Ada pertanyaan nggak? Nah, di belakang-belakangnya ada kunci jawabannya di bukunya. Kamu tengok-tengoklah. Dia nggak semuanya, tapi lumayan membantu. Kalau menurut saya lumayan membantu. Ya, nih. Ibu maaf izin tanya. Mm-mm. Itu Kenapa? maksudnya satu kelompok atau Aduh, putus kenapa? satu kelompok 10 soal atau Bukan satu 10 orang? soal. Buku satu kelompok 7 orang. Satu kelompok 7 orang. Tentukan terserah kawan-kawan kamu sendiri. Bestie kamu carilah 7 orang. Kerjakannya. Kan kita baru belajar sampai bab 3 nih. Saya nerangin bab 3 dulu. Kerjain yang halaman tadi untuk bab 2 sama bab 3. Terserah berapa siapa yang kerja sama-sama lah saling membantu. Kan kelompok. Yang satu orang kerjakannya. Yang tidak kerja terus namanya lah. Kerja Oh, sama-sama. berarti yang soal-soal di bab 2 sama 3 ya, Bu? Iya, bab 2 sama 3. Makanya dicicil, saya bilang. Oke, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Sampai nanti di pertemuan ke-7. Kamu dengan saya tuh kuliahnya cuma sampai awal Oktober deh. Dulu itu kita ganti dosen udah. Nggak terasa, cuma 4 bulan kita tuh kuliah. Jadi pertemuan 7 kamu sudah submit. Sekarang mulai cicil-cicil lah. Saling membantu yang nggak bisa belajar dengan yang bisa. Jadi bahasa sama-sama soalnya. Ya kan? Kalau satu mahasiswa dapat IPK 4, yang lain masih bisa 4 kan? Bukan zaman dulu kita di sekolah, kamu sekolah menengah. Kalau sudah ada satu orang ranking 1, yang lain nggak bisa ranking 1 lagi. Dia saingan saya. Enggak lagi kan seperti itu. Belajarlah kerjasama. Yang nggak bisa, merasa kurang, nggak ngerti, tahu cara lah. Dekatinlah teman yang bisa tadi. Gimana sampai bisa. Saya soal kuis dengan soal UTS tidak akan jauh berbeda dengan semua yang saya ajarkan. Semuanya keterkaitan itulah. Oke? Paham? Cicil lah. Kalau dia baru 20-an soal, kamu 7 orang, satu orang baru 3 soal. Sebentar aja 3 soal itu. Terus serius. Ya itu proyeknya 30%. Jadi kita akan periksa. Harapannya kenapa 7 orang? Jadi kalau satunya bagus, bagus semua 7 orang itu. Jelek ya jelek semua. Ngarepnya sih bagus, jadi saling membantu nilainya. Dah, tolong screen-nya dibuka. Ibu mau screenshot dulu.